Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Apriani, NIM 2020A1E011, Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks. Yang pertama itu coba dianalisis perbedaan dampak positif dan negatif serta kendala pelaksanaan dari kurikulum yang berlaku seperti KBK, KTSP, Kurikulum 2013. Kurikulum dalam bahan ajar merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Selain itu, reformasi kurikulum pendidikan yang sudah diadakan pembaharuan ditinjau dari kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, KBK 2006. KTSP dan 2013 juga tidak membawa dampak positif terhadap perkembangan mutu di dunia pendidikan, sehingga sampai saat ini pun mutu pendidikan kita masih rendah. Peran pengembang kurikulum menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan untuk pencapaian proses dan hasil belajar yang lebih baik. Terinci bagaimanakah kebijakan kurikulum, perubahan kurikulum, permasalahan perubahan kurikulum, dampak perubahan kurikulum terhadap pembelajaran di sekolah. Apa itu KBK? Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2014 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelumnya diterapkannya. KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006, adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Adapun dampak positif dan negatif dari KBK, sistem dan mutu pendidikan di negara kita masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain karena masih banyaknya masalah dalam dunia pendidikan kita yang kita hadapi sekarang. Di lain pihak, pemerintah sendiri tidak segera membenahi kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Di samping itu, reformasi kurikulum pendidikan yang sudah diadakan pembaharuan juga kurang membawa dampak positif terhadap perkembangan mutu di dunia pendidikan. Sehingga sampai saat ini pun mutu pendidikan kita masih rendah. Ditinjau dari kurikulum 1975, 1984, 1994 masih memfokuskan padatnya bahan ajar yang harus dikuasai oleh setiap siswa atau anak didik sehingga beban belajar siswa menjadi sangat berat. Dengan pembaharuan kurikulum tahun 2004, KBK walaupun sudah ada pengurangan bahan ajar, tetapi kesepakatan dari peran orang tua juga masih belum berfungsi penuh terhadap proses pembelajaran di masing-masing tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, sehingga pengaruh terhadap mutu pendidikan belum terpenuhi.
Prinsip dasar KTSP adalah pada pengetahuan yang belum sempurna sehingga harus disempurnakan melalui proses pencairan, penemuan, dan eksperimentasi sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Muatan KTSP meliputi beberapa mata pelajaran yang merupakan beban belajar bagi peserta didik dan satuan pendidikan. Selain itu, muatan lokal dan pengembangan diri masih dalam isi kurikulum. Dengan KTSP pun ternyata belum bisa mengubah mutu pendidikan kita sehingga dapat dikatakan dengan diadakannya pembaharuan kurikulum pun mutu pendidikan kita masih memperlihatkan atau dapat dikatakan peranan reformasi kurikulum pendidikan belum banyak membawa dampak. Dikatakan peranan reformasi kurikulum pendidikan belum banyak membawa dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap pengetahuan dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasa pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti diharapkan agar menumbuhkan budaya keagamaan. Kemudian soal nomor 2 yaitu apakah setiap kurikulum yang berlaku harus diterapkan oleh sekolah? Kenapa demikian? Dari pertanyaan di atas, tentu setiap kurikulum yang berlaku atau kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tentu diharuskan diterapkan di semua sekolah atau di setiap sekolah. Ini dilakukan karena memiliki tujuan yang satu. Tujuannya yaitu yakni pendidikan yang maju dan berkembang. Kemudian soal nomor 3 yaitu pergantian pelaksanaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi ini hanya sebentar. Jelaskan apa permasalahannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Sejak tahun 1947 kurikulum di Indonesia telah berubah sebanyak 11 kali. Rencana pembelajaran pada tahun 1947. Yang kedua itu rencana pendidikan sekolah dasar 1964. Yang ketiga itu kurikulum sekolah dasar pada tahun 1968. Yang keempat kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan pada tahun 1973. Kemudian kelima kurikulum sekolah dasar pada tahun 1974. Yang keenam itu kurikulum 1984. Dan yang ketujuh kurikulum 1994, yang kedelapan revisi kurikulum 1994 dan 1997. Yang kesembilan rintisan kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Yang ke-10 itu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dimaksud dengan KTSP 2006 dan yang ke-11 kurikulum 2013 Kemdikbud 2013. Kurikulum terbaru kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi atau yang dimaksud dengan KBK dan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 yaitu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK dan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 yaitu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Mulai tahun 2013 K13 diterapkan secara bertahap
hingga terjadi revisi karena beberapa permasalahan akibat berkembangnya masyarakat. Menurut penjelasan resmi dari Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada 4 hal yang menjelaskan mengapa KTSP diubah, yaitu tantangan masa depan, kompetensi masa depan, fenomena negatif yang mengemuka, serta persepsi masyarakat tentang KTSP. Kemudian di sini ada perubahan dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 edisi revisi adalah hasil perbaikan dari kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun ajaran 2015 dan 2016. Perbaikan dilaksanakan pemerintah untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian soal nomor 4 yang berbunyi, coba jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Kelebihan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 dan direvisi. Di dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang telah direvisi, kurikulum ini kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi, yang dimana di sini merupakan penyempurnaan dari KBK ke KTSP yang kemudian diganti lagi dengan kurikulum 2013 dan kembali direvisi kurikulum ini atau kurikulum 2013 dengan nama kurikulum 2013 yang revisi kurikulum 2013. Hasil revisi ini terdapat dampak positif ataupun perubahan dari bentuk semula ke wajah yang lebih baru, yakni perubahan yang terjadi dalam kurikulum 2013, yaitu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian kekurangan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara nasional pada tahun ajaran atau TA 2016-2017 bukanlah kurikulum dari 2013 lalu, melainkan kurikulum 2013 yang telah direvisi oleh Kemendikbud. Kurikulum 2013 yang lalu dinilai memberatkan kini telah direvisi oleh Kemendikbud sehingga diharapkan tidak lagi memberatkan dan setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013 revisi pada TA 2016 dan 2017. Yang dinilai pada kurikulum ini kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 yang direvisi. Kemudian soal nomor 5. Coba sebutkan dan jelaskan apa judul makalah dan kemudian simpulkan maksimal 2 paragraf. Baiklah, judul makalah saya yaitu asas-asas kurikulum. Yang pertama itu pengertian asas-asas kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan. Juga menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan karena mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak sekarang, terutama melalui pendidikan formal yang diterima di sekolah. Apa yang akan dicapai di sekolah ditentukan oleh kurikulum sekolah itu. Jadi, barang siapa yang menguasai kurikulum, memegang nasib bangsa dan negara, kurikulum menjadi penentu arah tujuan bangsa ke depan, menjadi penampung utama semangat pendidikan sebagai media untuk mencerdaskan bangsa. Kurikulum menjadi penentu arah tujuan bangsa ke depan, menjadi penampung utama semangat pendidikan sebagai media untuk mencerdaskan bangsa. Maka dapat dipahami bahwa kurikulum sebagai alat yang begitu vital bagi perkembangan bangsa yang dipegang oleh pemerintah suatu negara. Oleh sebab itu, setiap guru merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kurikulum. Maka ia harus pula memahami seluk-beluk
kurikulum termasuk asas-asasnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.